Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurhaliza dengan NIM 20240110810159. Di sini saya akan melakukan observasi atau wawancara di SDN 41 Ampenan yang dimana sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kebinekaan Global dan dosen pengampunya Bunda Nurul Julaifa MPD. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil observasi saya di SDN 41 Ampenan yang dimana perilaku siswa sebelum menerapkan kurikulum merdeka yaitu kurangnya minat belajar, yaitu faktor yang mempengaruhinya bisa dari faktor lingkungan serta orang tua yang tidak mendukung anaknya untuk belajar. Nah, setelah menerapkan kurikulum merdeka, guru di sekolah ini menggunakan strategis reward, yang dimana agar siswa tersebut bisa lebih ingin belajar, ingin tahu, ingin bisa dalam segala pembelajaran, dan guru ini sering mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang dialami oleh siswanya, agar siswa tersebut bisa berpikir dan menggunakan problem based learning agar siswanya antusias dalam menerima pembelajaran dan juga meningkatkan motivasi siswa agar lebih aktif dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana menurut Ibu perubahan perilaku, minat atau kemampuan siswa sejak ditetapkannya kurikulum merdeka, dan bagaimana solusi atau strategis yang menurut Ibu yang paling efektif untuk mengatasi hambatan saat penerapan kurikulum ini. Hambatannya Ya, strategis atau solusinya. Menggunakan strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan reward. Jadi pemberian reward kepada siswa agar siswa tersebut bisa lebih ingin belajar, ingin tahu, ingin bisa, ingin lebih, misalnya kan, karena kita memberikan reward kepada siswa pembelajarannya. Misalnya kita pakai PBL, problem based learning, masalah, tapi setiap ada permasalahannya itu bagaimana siswa itu menangkap suatu pembelajarannya itu biar lebih memahami, lebih bingung ini. Intinya saya menggunakan reward model pembelajarannya agar anak-anak lebih antusias dalam belajar dan ingin kayak berjuang gitu kan. Saya ini mau dapat sesuatu nih dari guruku, ya kan. Jadi dia harus berusaha dengan cara belajar lebih giat lagi. Misalnya dijelaskan sama gurunya, dia lebih ingin mendengar, lebih memahami. Oke, apa lagi? Terus bagaimana perilaku siswanya pas diterapkan itu? Sebelum menerapkan reward itu, anak-anak permasalahan yang saat ini di kelas itu satu, kurangnya minat belajar. Bisa dari faktor lingkungan, orang tua yang tidak mendukung anaknya, tidak terlalu kok di sini tuh tidak mendukung anaknya untuk belajar. Yang penting sekolah. Sedangkan setelah berjalannya waktu, bagaimana kita memotivasi siswa tersebut untuk mau belajar? Yang pertama, membuka kesadarannya untuk belajar dulu, bahwa belajar itu sangat sangat penting. Nah, bagaimana caranya biar menjadi bermakna untuk pembelajarannya? Misalnya kita dalam kehidupan sehari-harinya kita sambung ke pelajaran, apakah mereka pernah nggak melakukan itu di lingkungannya atau di dalam rumah pembelajarannya secara nyata real. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan bagaimana belajar itu menggembirakan. Setelah kita menerapkan itu, lalu ada perubahan pada anak-anak, misalnya kayak motivasi belajar sudah ada, dia lebih ingin tahu lagi tentang materi yang kita sampaikan itu. Kemudian kita
memberikan apresiasi misalnya, oh anakku hebat, oh anakku cerdas. Setiap bilang memiliki tingkatan, misalnya dia sudah mencapai apa namanya, misalnya gitu, dia sudah melalui tahap 1, kemudian dia bisa, kemudian tahap kedua dia bisa. Kita sebagai gurunya memberikan motivasi, memberikan reward atas hasil belajarnya, membuat yang awalnya tidak mempunyai semangat belajar bisa ada kesadaran untuk belajar. Saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja hasil wawancara atau observasi saya di SDN 41 Ampenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.